Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh kembali sharing kebenaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan dan menguatkan iman kami di dalam mengiring dan berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau berkati kebenaran firman Tuhan dan tolong hamba yang lemah untuk dapat membagikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 50, yaitu ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mengalami disakiti oleh seseorang atau dilukai hati kita oleh seseorang, maka seringkali kita susah untuk mengampuni dan melupakan apa yang dilakukan oleh orang itu terhadap diri kita. Tetapi hari ini mari kita belajar tentang kisah daripada Yusuf, di mana Yusuf mengalami satu masalah atau satu perjalanan hidup yang begitu luar biasa. Yang pertama, dia dibuang oleh kakak-kakaknya dan ke dalam sumur. Setelah itu dia dijual kepada seorang saudagar yang bernama Potifar. Setelah dijual menjadi budak, dia juga difitnah dan masuk ke dalam penjara. Dan tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akhir daripada kehidupan Yusuf begitu luar biasa. Dia menjadi orang yang dipercaya oleh Firaun di Mesir. Dan semuanya itu Yusuf lakukan dengan begitu baik dan hidup takut akan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat Yusuf ketika berjumpa dengan kakak-kakaknya kembali yang telah menyakiti dia, yang telah membuang dia dan menjual dia, tetapi Yusuf tidak pernah dendam. Tetapi Yusuf mengampuni kakak-kakaknya dan keluarganya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari kisah Yusuf ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu pernah dilukai oleh seseorang, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan kisah daripada Yusuf ini mengambil satu hikmat dalam kehidupan kita, bahwa Bapak Ibu yang kasih Tuhan miliki hati sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang hidup di dalam Yesus Kristus, miliki hati yang penuh kasih dan pengampunan. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika itu kita miliki, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada satu sukacita, damai sejahtera, dan kita dapat mengampuni dan melupakan kepahitan itu di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, melalui kisah Yusuf ini kita dapat melihat bagaimana cara Tuhan begitu luar biasa untuk mengangkat Yusuf. Di tengah-tengah perjalanan hidup yang begitu menyedihkan, tetapi Tuhan terus menyertai Yusuf. Yusuf tidak berbuat jahat kepada saudara-saudaranya atau kepada kakak-kakaknya, tetapi dia tetap hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam perjalanan hidupnya, Yusuf tetap melakukan semua yang harus dia lakukan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian hari ini mengalami hati yang luka, mengalami hati yang sangat menyedihkan karena disakiti oleh orang atau dikecewakan oleh orang-orang yang terdekat Bapak Ibu sekalian. Tetapi hal yang perlu kita perhatikan, yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetap milikilah hati yang baik sekalipun kepada orang yang telah melukai Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat kisah daripada Yusuf tadi, khususnya di dalam ayat 20, di situ mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dari perkataan Yusuf di dalam Kejadian 50 ayat 20 ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang melukai kita, orang yang jahat terhadap kita, mereka-rekakan yang jahat untuk kehancuran kita. Tetapi ingat,
bahwa Tuhan Allah yang hidup, yang mengasihi kita, Dia justru mereka-rekakan yang baik dalam kehidupan kita, dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetaplah miliki hati yang baik kepada semua orang, meskipun orang itu telah melukai dan mengecewakan Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetap milikilah pengampunan dan kasih kepada orang yang melukai Bapak Ibu sekalian. Ketika itu ada dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Meskipun saudara dikecewakan oleh orang yang terdekat dengan saudara, meskipun saudara dilukai, bahkan dihancurkan kehidupan saudara atau difitnah, tetapi ingat, apa yang dialami oleh Yusuf ini adalah satu contoh yang baik untuk membuat kita tetap memiliki kasih dan pengampunan kepada orang-orang yang melukai kita. Karena ketika kita memiliki kasih dan pengampunan kepada orang tersebut, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita, kita akan dapat melihat sesuatu yang nyata dalam hidup kita, yang boleh menguatkan dan memberkati Bapak Ibu sekalian dan orang lain. Kalau kita melihat di dalam ayat 16-19, di situ ada satu kata-kata yang sangat indah, dikatakan, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allahmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita memiliki hati yang penuh pengampunan dan kasih, apa yang terjadi? Kalau kita melihat di sini, kakak-kakak Yusuf datang meminta maaf, bahkan sujud kepada Yusuf. Bahkan dia menawarkan dirinya, sekarang dia mau jadi budaknya Yusuf. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yusuf? Yusuf berkata, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allahmu. Yusuf saat itu datang kepada saudara-saudaranya, melihat saudara-saudaranya yang begitu sujud kepadanya. Yusuf tidak pernah membalas kejahatan saudaranya, tetapi dia memberikan pengampunan dan kasih kepada saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya dan Bapak Ibu diperlihatkan satu kisah yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu, tetap memiliki hati yang penuh kasih dan pengampunan, dan tetap memiliki hati yang baik, supaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat melihat kuasa Allah, rancangan Allah yang telah dinyatakan dalam hidup kita ini, sehingga kita dapat mengucap syukur, dan kita tidak mempunyai hati yang penuh kebencian, tidak mempunyai hati yang penuh dendam, tetapi kita mendapatkan kelepasan dan kemenangan, sehingga kita dapat melihat kuasa Tuhan, rencana dan rancangan Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup kita boleh menjadi berkat, dan melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Melalui kisah Yusuf ini, biarlah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau di antara Bapak Ibu memiliki luka dan mempunyai satu pergumulan yang tidak bisa mengampuni orang yang melukai Bapak Ibu hari ini, mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lepaskan semuanya itu. Tuhan memampukan Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya yang begitu besar dan luar biasa, seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Oleh sebab itu, mari saya dan Bapak Ibu sekalian tetap memiliki hati yang baik, hati yang penuh pengampunan, hati yang penuh kasih kepada orang-orang yang melukai kita, sehingga kita boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, saat ini kami menyerahkan hati kami yang luka oleh orang-orang yang menyakiti dan mengecewakan kami. Tetapi melalui firman Tuhan ini, Tuhan, kami boleh diingatkan kembali. Biarlah Tuhan, semuanya kami boleh lepaskan di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami mau menyerahkan hidup kami, luka kami, kekecewaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu.
Dan kami percaya Tuhan, Engkau menggantikan di dalam hidup kami, dalam hati kami, yaitu Tuhan, hati yang penuh kasih, penuh pengampunan, hati yang baik kepada siapapun. Sehingga kami boleh memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan, kami boleh memiliki kelepasan dan kemenangan yang daripada Tuhan, dan terlebih lagi, kuasa, rencana, dan rancangan Tuhan akan nyata dalam hidup kami, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami pertaruhkan seluruh hidup kami, kebenaran firman-Mu ke dalam hidup kami pertaruhkan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.